Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka kedua di mata kuliah fisiologi ternak ini, saya masih akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi melalui video penjelasan yang saya upload di YouTube ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Jadi untuk materi pertama ini itu adalah tentang sistem sirkulasi. Mungkin kemarin sudah sempat dibahas sekilas gitu ya tentang sistem sirkulasi, bahwa memang organ utama dari sistem sirkulasi ini adalah jantung, pembuluh darah, serta cairan darah. Jadi kalau kemarin kalian sudah menyimak video penjelasan untuk tatap muka pertama, bahwa ingat bahwa bagian tubuh terkecil gitu ya, itu adalah sel, di mana sel-sel itu akan menyusun suatu jaringan ya, kemudian jaringan membentuk suatu organ, dan di mana organ-organ yang dia itu bekerjanya saling terkait gitu ya, saling terkait, saling berkoordinasi, itu membentuk suatu sistem. Nah, sistem sirkulasi di sini itu organ yang berperan dalam sistem sirkulasi adalah jantung, pembuluh darah, dan cairan darah. Jadi maksudnya gimana sirkulasi? Saya jelaskannya seperti ini saja. Adik-adik sekarang nafas ya. Adik-adik melakukan pernafasan. Adik-adik makan yang mengandung nutrisi untuk pertumbuhan adik-adik. Sekarang adik-adik coba pikirkan bagaimana ceritanya gitu ya, adik-adik bernafas, tujuannya apa? Ngambil oksigen ya kan? Mungkin sudah dari SMA, udah dari pelajaran dasar dulu ya ketika kalian di bangku sekolah, ya tujuannya untuk menghirup oksigen ya kan? Kenapa? Karena memang kita butuh oksigen ya. Kita makhluk hidup ini butuh oksigen. Ternak juga sama butuh oksigen, manusia butuh oksigen ya. Nah, oksigen itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Nah, nanti kaitannya oksigen itu sebenarnya adalah supaya supaya manusia bisa bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Karena manusia dengan proses bernafas mengambil oksigen itu akan berperan dalam proses menghasilkan energi. Ya, setiap makhluk hidup pasti butuh energi supaya bisa hidup gitu ya, supaya bisa bertahan hidup. Kalian tidur aja tetap butuh energi ya. Kalian nggak ngapa-ngapain pun tetap butuh energi. Karena apa? Organ-organ di tubuh adik-adik ini kan tetap bekerja, jantung tetap berdetak, otak tetap berjalan gitu ya. Kemudian saluran pencernaan tetap dia, kalau adik-adik makan pun dia bekerja. Itu butuh energi. Sama kayak mesin aja. Mesin handphone kalau baterainya habis nggak bakal nyala kan? Mati. Ya kan? Sama makhluk hidup juga seperti itu. Kalau nggak punya energi, nggak ada energi, ya udah lewat wassalam. Ya. Nah, energi itu dihasilkannya dari mana sih makhluk hidup? Dihasilkannya dari proses metabolisme yang terjadi di sel-sel tubuh kalian. Ini balik lagi belajar kemarin biologi ya. Sel ya, terjadi proses metabolisme di situ dalam rangka apa? Menghasilkan energi untuk tubuh kalian. Nah, sampai sini dulu ya, pelan-pelan ya. Nah, untuk proses metabolisme untuk menghasilkan energi itu butuh yang namanya oksigen. Ya, ibaratnya oksigen ini tuh kayak bahan bakarnya supaya bisa terjadi proses metabolisme itu butuh dia oksigen. Kalau logikanya gini, adik-adik mungkin ada yang udah pernah nyoba, coba aja nyalain api, kemudian kalian tutup gelas, hampa udara, jadinya nggak ada oksigen kan karena ketutup. Pasti apinya lama-lama mati. Ya, itu sebagai bentuk bahwa memang proses untuk menghasilkan energi itu butuh oksigen. Makanya butuh nafas. Nah, tadi proses metabolisme terjadinya di mana? Di sel-sel tubuh, ya enggak? Di sel-sel tubuh, seluruh tubuh adik-adik ini, semua jaringan ini tersusun atas sel, ya. Gimana ceritanya oksigen yang ada di udara bebas kalian hirup, kemudian bisa sampai ke sel itu supaya bisa terjadi proses metabolisme? Ada yang ngangkut pastinya, ya enggak? Nggak mungkin ujuk-ujuk nyampe ke dalam sel. Dari pernafasan masuk ke rongga-rongga alat pernafasan sampai dengan ke paru-paru, sampai di alveolus. Nah, dari alveolus itu masuk ke kapiler darah, pembuluh-pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh, sel-sel tubuh yang memang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme. Jadi alat transportasinya. Ini nih, kita ngomongin sistem sirkulasi. Alat transportasinya adalah siapa? Darah. Ya, jadi darah itu untuk mengikat oksigen. Siapa yang ngikat? Hemoglobin darah. Fungsinya di situ untuk mengikat oksigen. Sekarang darah kan alat transportasi, artinya harus apa? Harus jalan ya, harus gerak. Kalian mau pergi dari rumah kalian ke rumah nenek kalian, naik motor. Motornya harus apa? Harus jalan. Bisa jalan kalau apa? Kalau motornya punya bensin. Ada di situ dia yang kemudian menyebabkan si motor ini jadi bisa jalan. Kalau nggak jalan, ya namanya fungsinya sebagai dia alat kendaraan atau alat transportasi yang membawa adik-adik bisa pergi kemana-mana, jadi nggak bisa kan. Nah, darah itu juga gitu prinsipnya, dia bisa mengalir ke seluruh tubuh adik-adik. Ada yang dorong, siapa? Jantung. Jadi jantungnya adik-adik ini berdetak ya, dia tuh memompa darah. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kenapa sistem sirkulasi itu organ utamanya itu yang berperan itu adalah jantung, darah gitu ya. Darah ya ada jalurnya, ada jalannya, itu pembuluh darah ya. Makanya yang terakhir adalah itu pembuluh darah. Jadi 3 itu. Oke, semoga sampai sini paham ya maksudnya ya. Oke, kita masuk ke darah nih ya. Merupakan cairan tubuh yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah ya. Tadi. Kemudian ada juga cairan lainnya
ya. Ada cairan jaringan yang memang terdapat dalam jaringan, ada cairan limfa yang memang terdapat pada pembuluh limfa, dan sebagai macamnya nih ya, silakan bisa dibaca sendiri. Nah, fungsi darah nih, cerita tadi, sebagai transportasi yang berhubungan dengan respirasi, karena dia fungsinya mengangkut oksigen, yang berhubungan dengan nutrisi. Nah, tadi ya, saya sempat ngomong bisa ngangkut nutrisi dari makanan ke dalam tubuh adik ini, disebarkan ke seluruh sel-sel tubuh yang memang membutuhkan nutrien gitu ya. Jadi satu hal penting ini poinnya di metabolisme tadi. Proses metabolisme tadi kan oke, bahan bakarnya si oksigen tadi gitu ya, untuk menghasilkan energi supaya bisa menghasilkan energi tadi. Tapi yang dibakar apa? Kan gitu. Ya enggak? Bahannya apa? Substratnya apa yang bisa untuk menghasilkan energi? Ya nutrien yang ada di dalam makanan yang adik-adik makan. Apa? Yang paling gampang kan karbohidrat, protein, lemak. Itu adalah nutrien yang memang pasti sering adik-adik makan, terutama karbohidrat. Nasi sih, orang Indonesia kebanyakan makan nasi. Makan singkong, karbohidrat, ya. Makan mie, karbohidrat, ya. Jadi memang sumber energi utama pada manusia, pada ternak, itu sebenarnya bentuknya itu dari karbohidrat, glukosa. Ya, tapi protein dan lemak juga sama-sama bisa menghasilkan energi, tapi yang dipakai duluan adalah energi yang berasal dari si glukosa ini. Glukosa itu adalah monosakarida, jadi dia termasuk ke dalam karbohidrat. Ya, jadi dia termasuk ke dalam salah satu jenis karbohidrat. Itu senyawa-senyawa nutrien itu yang kemudian diproses ya dengan ada bantuan oksigen sebagai bahan bakar biar bisa terjadi proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Itu juga ada yang ngangkut. Yang ngangkut siapa? Si nutrien-nutrien tadi dalam makanan dicerna, dipecah lagi jadi senyawa yang lebih sederhana ya. Kemudian masuk ke dalam aliran darah, disalurkan ke sel-sel tubuh yang memang membutuhkan nutrien. Kemudian terjadi di situ proses metabolisme pembakaran tadi, menghasilkan energi. Itu ya, jadi nggak cuman oksigen, tapi dia juga mengangkut nutrien yang berasal dari makanan yang kalian makan. Ya, dan ini juga berhubungan dengan ekskresi, ya. Ekskresi, regulasi, ekskresi. Mungkin dari makanan-makanan yang adik-adik makan ada zat-zat yang kemudian tidak diperlukan di dalam tubuh dan harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang di dalam dari dalam tubuh, dia bisa menimbulkan keracunan misalnya, ya. Nah, itu juga yang ngangkut siapa? Darah. Makanya ini berhubungan dengan ekskresi, ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu regulasi keseimbangan pH darah. Ya, regulasi sebagai regulasi pengaturan gitu ya, keseimbangan darah dengan jaringan, mencegah pendarahan, pertahanan tubuh. Jadi di dalam darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih gitu ya. Nah, sel darah merah, sel darah putih ini punya perannya masing-masing. Leukosit itu ya, itu adalah sel darah putih, memang fungsinya untuk pertahanan tubuh. Gimana maksudnya bisa tahu ada leukosit? Kalian kalau luka ya, kemudian lukanya itu bernanah, ada putih-putih, itu sebenarnya adalah leukosit. Dia tujuannya melawan infeksi. Jadi lukanya adik-adik itu kalau ada nanah itu sebenarnya tanda bahwa tubuh adik-adik ini lagi melakukan proses pertahanan diri ya dari adanya infeksi-infeksi bakteri dari luar misalnya. Dan itu untuk menyembuhkan luka juga sebenarnya. Jadi dari luka itu lagi bekerja nih si leukosit ini supaya bisa menghindarkan si luka tersebut jadi infeksi gitu ya. Dari bakteri yang ada di luar itu. Oke, nih pembagian darah. Ya kan tadi saya udah bilang ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah ya. Jadi darah itu ada yang dibagi jadi plasma darah ya. Plasma darahnya itu 55%, kemudian sel-sel darah 45%. Jadi kalau misalnya kalian ngambil sampel darah nih ya di lab, ditaruh di tabung, pengen tahu ngukur kadar oksigen misalnya, hemoglobin, kemudian pengen ngitung eritrositnya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa, kan suka ada tuh ya di pengecekan kalau di laboratorium buat cek darah. Nah, itu yang diambil itu si sel-sel darah itu. Jadi kalau misalnya si sampel darahnya itu diputar ya, di sentrifus, pakai alatnya namanya sentrifus. Kayak mesin cuci deh, kalian kalau lihat mesin cuci kan muter gitu ya. Itu tujuannya untuk memisahkan antara si plasma darah dengan sel-sel darah. Ya, nanti kalau sudah terpisah antara plasma darah dengan sel-sel darah akan terlihat plasma darah itu yang bagiannya itu nanti jadi bening. Ya, jadi bening di atas itu adalah plasma darah. Sedangkan sel-sel darah itu biasanya yang mengendap di bawah. Nah, si sel-sel darah itu terdirinya dari tadi sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah, ya. Ini komponennya. Nah, ini maksud saya, ya. Ini maksud saya gambar tadi. Nih, setelah disentrifus, ini yang di atas yang bening, ya, itu plasma. Yang mengendap di bawah itu sel-sel darahnya. Nih, kebayang ya maksudnya ya. Ini kalau di sentrifus ya dengan kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu ini nanti bisa terpisah nih antara plasma dengan sel-sel darah. Sel darah merah eritrosit fungsinya apa? Membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya karena dia tadi mengandung hemoglobin. Sel darah putih untuk membunuh kuman penyakit. Nah ini makanya kenapa kalau misalnya kalian adik-adik ada luka gitu yang besar yang dalam biasanya suka bernanah, itu leukositnya lagi bekerja itu sebenarnya. Ya. Kemudian keping darah.
Nih, trombosit untuk pembekuan darah ketika terluka. Jadi adik-adik kalau luka kan nggak terus mengalir ya darahnya ya. Kalau luka kecil kan biasanya nggak terlalu lama untuk kemudian berhenti aliran darahnya gitu ya, keluar gitu. Nah itu yang bikin supaya darah nggak terus mengalir ketika luka ya ini si keping darah ini, trombosit ini nanti dia akan membentuk fibrinogen gitu ya, seperti kayak serat-serat gitu untuk supaya si darah ini nih jadinya nggak ngalir terus. Jadi dia nutupin bagian yang terbuka gitu ya, yang luka, supaya nanti aliran darah tuh nggak keluar terus menerus. Nah ini ya. Terus ini plasma darah. Nah, plasma darah ini fungsinya yang membawa CO2 dan sari makanan. Ya, jadi darah nggak cuma ngangkut O2 doang, nggak cuma ngangkut oksigen, tapi dia juga mengangkut hasil dari proses metabolisme. Jadi hasil metabolisme itu pasti selalu menghasilkan energi, juga menghasilkan CO2, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, melalui proses apa? Melalui proses respirasi. Tapi sebelum sampai ke paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh, itu ada yang bawa dulu. Siapa yang bawa? Ya darah juga. Jadi darah juga mengangkut CO2, nggak hanya O2. Oke. Sekarang kita masuk ke jantung. Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Nah, ini tadi fungsinya dia untuk memompa. Kan jantung itu detaknya itu kan ngembang mengempis gitu ya, kontraksi relaksasi ya. Dia kayak mompa gerakannya kan. Nah, itu tujuannya memang untuk memompa darah. Terletak di dada kiri sebelah atas. Umumnya terletak di situ kalau pada manusia ya. Tapi bisa aja ada yang terletaknya kelainan gitu ya, di sebelah kanan itu ada saja, tapi umumnya di sebelah kiri. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan. Jadi kalau kalian pengen tahu kira-kira ukuran jantung adik-adik kalian itu seberapa, kurang lebihnya dia sama dengan ukuran genggaman kalian nih, kepalan tangan kalian. Ya, beratnya kira-kira sekitar 300 gram. Nah, otot jantung ini bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Ya, adik-adik pernah nyuri jantung berdetak sampai berhenti berdetak enggak kan? Tanpa kalian sadari kan jantung itu terus berdetak. Kalau kalian bisa ngatur lagi tidur lupa nggak nyuruh jantungnya berdetak, wassalam kan. Nah itu, jadi memang jantung itu bukan atas perintah kalian bergeraknya, berdetaknya, tapi memang dia itu bekerja tanpa dipengaruhi oleh kesadaran. Ya. Nah bagiannya jantung itu punya 4 ruang. Ada serambi kiri, kanan, bilik kiri, kanan gitu ya. Atau serambi itu sama dengan atrium, ya. Atrium itu serambi, bilik itu ventricle, ya sama aja. Atrium, ventricle, serambi, bilik, ya. Nah ini bentuk ini jantung gitu ya, gambarannya jantung. Nah ini ada left atrium. Jadi adik-adik kalau lihat gambar jantung untuk menentukan mana kanan mana kiri, karena kalian kan lihatnya gambar, ya, lihatnya gambar. Sama aja kalian kalau lagi kayak bercermin. Kalau lagi bercermin, yang kalian lihat ada di sebelah kanan kan, sorry jangan bercermin. Kayak kalian kalau lagi ngadep orang, ngadep teman kalian deh, hadap-hadapan. Sisi kanannya teman kalian kan, kalau dari teman kalian sebenarnya kalau dilihat dari kalian di sebelah kiri kalian kan, tapi sebenarnya itu adalah sisi kanannya teman kalian ya. Terus kalau kita lihat sebelah kanannya teman kita dari sisi kita, tapi itu sebenarnya adalah sisi kirinya teman kalian. Jadi kebalik ya, kalau misalnya kalian gambar untuk menentukan mana kanan mana kiri, ya dari kanannya kita tuh sebenarnya kirinya dia gitu ya. Terus dari kirinya kita sebenarnya kanannya dia. Jadi ini yang bagian kiri nih, bukan kanan. Ya. Makanya ini bagian ini yang atas itu atrium kiri, yang bawah ventricle kiri. Sedangkan yang ini ya atrium kan, yang bawah ventricle kanan. Jadi mungkin saya lebih enak pakai atrium ventricle aja ya. Nah, untuk biar nggak lupa atrium ventricle, ingat aja atrium A atas, V itu kan di bawah ventricle. Jadi bagian atas itu atrium, bagian bawah itu ventricle. Nah, ini jantung. Ya, atrium kanan dan atrium kiri mengembang kontraksi. Ya, ketika mengembang artinya otot jantung itu melakukan kontraksi. Dan ketika menguncup, ya, atrium itu melakukan relaksasi. Jadi atrium kanan dan atrium kiri ini melakukan kontraksi dan relaksasi itu secara bersamaan. Tiap ruangan pada jantung dilengkapi dengan katup. Ya, jadi setiap ruang tadi nih, nah ini ada katupnya nih, ya. Bagian sini ada katupnya nih, yang nanti memisahkan antara bagian atrium dengan ventricle, gitu ya. Memisahkan antara ventricle kiri dengan ventricle kanan. Ya, fungsinya apa ada katup ini? Untuk mencegah tercampurnya darah pada tiap ruang jantung. Tiap katup dapat membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Denyut normal jantung 70-80 denyut per menit. Denyut nadi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, berat badan, kesehatan, dan jenis kelamin. Jadi kalau misalnya kalian posisi istirahat dengan posisi habis lari, misalnya kerja gitu ya, lari, olahraga, itu akan berbeda denyut jantungnya. Biasanya akan lebih cepat ketika kalian melakukan aktivitas.
Apalagi semakin berat aktivitasnya semakin cepat. Karena apa? Ketika kalian melakukan aktivitas yang berat, artinya kalian membutuhkan energi yang besar. Jadi tubuh kalian ini di-push supaya ayo kamu harus ngasih energi nih karena aktivitasnya besar nih, tinggi nih. Jadi perlu energi dia. Otomatis ya, dengan adanya kebutuhan tadi, sinyal tadi bahwa ini lagi butuh energi banyak nih karena kerjanya berat nih, ya kan? Butuhlah dia proses metabolisme juga berlangsung dengan cepat untuk ngasih energi tadi. Nah, proses metabolisme itu tadi kan apa? Oksigen. Dia butuh oksigen. Supaya oksigen itu sampai dengan cepat, aliran darah juga harus jalannya cepat supaya bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan energi tadi. Ya kan? Detak jantung jadinya mompa lebih cepat, makanya denyutnya akan lebih cepat biasanya. Terus nafas kalian juga jadi ngos-ngosan. Ketika kalian berlari kan ngos-ngosan. Lah itu juga sebenarnya dalam rangka untuk memenuhi oksigen tadi supaya tubuh bisa melakukan proses metabolisme dengan cepat sehingga menghasilkan energi yang memang dibutuhkan ketika kalian butuh energi lebih banyak saat aktivitas lebih berat. Makanya frekuensi pernafasan pun juga jadi lebih cepat. Makanya kalian cepat tuh nafasnya, ya. Oke. Tadi fungsi jantung untuk memompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi dan relaksasi. Oke. Nah ini, jadi jantung tadi kan posisinya ada di sebelah rongga dada di sebelah kiri ya, atas sebelah kiri. Nah itu jantung posisinya di situ nggak kemana-mana karena ada yang melekatkan. Yang melekatkan siapa? Yaitu perikardium. Perikardiumnya kayak selaput. Kalau kalian ada yang pernah beleh ayam gitu ya, kalian pernah makan ayam deh, kadang-kadang suka kelihatan itu kayak ada selaput tipis kalau di organ dalamnya kalau kalian makan jantung gitu atau makan usus deh misalnya. Nah itu sebenarnya itu selaput pengikatnya, selaput penggantungnya. Nah kalau di jantung itu namanya perikardium. Ini gambarnya di sini nih. Nah nih ya, ini ada lapisan nih, lapisan perikardium yang di luar nih ya. Nih. Nah ada perikardium yang dia itu lekatannya ada di tulang dada dengan selaput paru. Jadi kan jantung itu posisinya berdekatan dengan paru-paru, ya sama-sama di area dada, dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk gitu ya, tulang iga. Jadi dilindungi itu oleh kerangka di situ. Nah dia tuh menggantung antara tulang dada dengan selaput paru itu perikardium parietalis. Jadi ini lapisan perikardium yang paling luar lah ibaratnya, ya, yang paling luar. Nah yang paling dalam, yang di dalam itu yang melekatkan lapisan luar jantung dengan apa ya? Yang menempel pada ini, yang menempel pada lapisan luar jantung itu namanya perikardium visceralis. Jadi gini nih, kalau kalian lihat, nah, ya, ini kan ada dua lapisan nih, ya. Ada yang di luar itu garisnya warna biru, ya, garisnya warna biru, ya. Itu yang perikardium paling luar tadi, parietalis tadi, ya. Perikardium parietalis yang melekatkan dengan tulang dada gitu ya, dengan paru-paru. Nah, yang merah nih, kalian lihat di dalam kan ada yang dalamnya merah ini ya. Nah, itu perikardium visceralis tadi yang melekat langsung pada lapisan jantung nih, luar jantung. Di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya si perikardium ini ada cairan pericardial fluid. Jadi cairan yang memang ada di antara lapisan perikardium tadi. Nah, fungsinya apa? Ini tuh fungsinya untuk kayak bantalan. Jadi ketika mungkin kita ya tubuh kita kan bergerak ya kan? Tubuh kita bergerak jalan. Tapi kenapa bisa organ dalam kita tuh nggak kemana-mana, tetap di situ ya karena ada selaput penggantungnya ini gitu ya. Ada jantung tetap posisinya di situ karena ada si perikardium ini. Lah itu cairan yang di dalam perikardium itu juga fungsinya untuk melindungi supaya kalau misalnya terjadi tekanan gitu ya dari luar atau bagaimana, ini jantung nggak langsung kena impactnya, tapi ada cairan yang melindungi si jantung ini. Gitu. Nah ini struktur jantung ya. Ini mungkin nanti bisa kalian baca tadi. Nah ini kita masuk ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini ada arteri ya, ada kapiler, ada vena ya. Nah ini kalau kalian lihat ini ya. Jadi arteri itu ya, arteri dengan vena itu sama-sama kalau kalian lihat di sini pembuluh darah yang besar ya. Paling besar itu arteri dan vena. Nah arteri ini punya cabang-cabang lagi nih ya. Cabangnya itu namanya arteriol. Kalau vena cabang-cabangnya itu namanya venul. Nah, arteriol dengan venul ini kalau bercabang-cabang lagi, nah itu jadi namanya kapiler darah. Jadi kapiler ini nih yang paling kecil nih, ya. Yang paling kecil bagiannya dari pembuluh darah. Perbedaannya apa arteri dengan vena tadi, ya? Nah, lihat, arteri dindingnya tebal dan elastis. Vena dindingnya tipis dan kurang elastis, ya. Kalau kalian lihat di gambar juga kelihatan nih, ya, dinding pembuluh darah arteri ini lebih tebal dibanding vena. Kelihatan ya. Kemudian apalagi perbedaannya? Arteri ini memiliki satu katup di pangkal arteri, sedangkan vena banyak katup yang terletak di sepanjang vena. Kelihatan kan di gambar? Nah ini katup nih, ya. Vena punya katup tuh, ya. Katup. Tapi kalau di arteri nggak ada. Nah, kita lihat lagi. Terletak di bagian dalam tubuh itu kalau arteri. Kalau vena terletak di permukaan tubuh. Jadi kalau yang kalian lihat biasanya di tangan kelihatan ya, ada kayak biru-biru gitu pembuluh darah, itu vena. Kalau lebih dalam itu arteri.
Jadi kalau kalian pengen ngafalin perbedaan arteri dan vena, cukup satu aja yang diapalin, venanya atau arterinya. Nanti kalau kalian hafalin vena, berarti arteri tinggal kebalikannya, gitu aja biar gampang. Ya, kemudian arteri tekanannya kuat sehingga denyutnya terasa, sedangkan vena tekanannya lemah sehingga denyutnya tidak terasa. Arteri membawa darah yang kaya oksigen. Nah, arteri ini yang membawa darah kaya oksigen, sedangkan vena yang membawa darah yang kaya karbon dioksida. Ya, makanya kalau kalian lihat di pembuluh darah yang kelihatan ya, yang paling dekat permukaan, berarti kan itu vena. Itu kan warnanya biru ya. Ya, warnanya biru. Ya, itu karena memang dia tidak mengandung oksigen gitu ya. Mungkin mengandung tapi sedikit, tapi paling banyak itu ya dia kaya akan karbon dioksida gitu. Kalau arteri sampai terjadi terluka nih, sampai kena bagian arteri, itu darahnya akan mancar, kencang dia. Tapi kalau vena itu darahnya menetes. Makanya kalau sampai ada orang luka sampai darahnya mancat gitu ya, itu artinya berarti sudah sampai kena arteri, berarti lukanya dalam. Tapi kalau hanya sekedar di permukaan, cuman venanya doang yang kena, biasanya ya cuma netes aja. Tuh. Nah, ini fungsi bagian-bagian jantung. Ya, atrium kanan, kemudian atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Dilihat di sini atrium kanan. Saat mengembang atau kontraksi, itu darah yang kaya CO2, menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Ini kalau yang sebelah kanan, ya. Kemudian ketika nguncup, dia akan ngeluarin darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Oke, kalian baca ini bingung sambil lihat ini. Nah, ya. Ini ada gambar aliran peredaran darah, tapi ini namanya sirkulasi pulmoner. Jadi di sini yang diomongin nih, sirkulasi pulmoner itu hanya aliran darah dari paru-paru, namanya pulmoner ya. Pulmoner itu kan, pulmo itu kan paru-paru. Ingat aja itu, pulmo itu paru-paru. Jadi ini lagi ngomongin aliran darah dari paru-paru ke jantung ke paru-paru lagi. Ya, jadi ini lagi ngomongin aliran darah bawa oksigen dari paru-paru, kemudian nanti masuk ke seluruh tubuh ya, balik lagi ke jantung untuk dikeluarkan lagi ke paru-paru, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini biar enak kita ngomongin ketika kalian lagi nafas dulu aja ya, berarti dari yang sebelah kiri malah. Nih, ini gambar paru-paru nih. Ini paru-paru. Ya, ini paru-paru kiri kanan nih. Lung itu kan paru-paru. Ya. Nah, paru-paru tadi kita nafas, masuk oksigen di alveolus ya. Nah, di alveolus ini oksigen tadi yang masuk. Nih kalian perhatiin yang warna biru dulu, warna merah dulu, sorry. Warna merah ya. Oksigen ini masuk ke dalam kapiler darah ya, masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa menuju jantung nih. Ini kan jantung yang tengah. Kalian lihat yang warna merah ya, karena yang merah itu artinya darah yang mengandung oksigen tinggi, kaya akan oksigen. Nah, alirannya kemana dia? Menuju ke jantung. Jantung kemana? Yang bagian atas sebelah kiri. Berarti atrium kiri. Masuk dia ke situ. Si darahnya ini masuk ke atrium sebelah kiri, yang kaya oksigen. Ya, ketika masuk itu dia atrium itu mengembang, kontraksi. Jadi setiap darah masuk ke dalam jantung, posisinya jantung akan kontraksi, dia akan mengembang. Kemudian dia akan mengempis untuk mendorong oksigen, darah yang mengandung oksigen menuju ke mana? Menuju ke ventrikel sebelah kiri. Ngalir nih dia ke ventrikel sebelah kiri. Ya, ketika dia sambil mengalir nih darah yang mengandung oksigen dari atrium sebelah kiri ke ventrikel, si ventrikel kiri ini mengembang karena dia menerima darah yang kayak oksigen dari atrium sebelah kiri. Kemudian si ventrikel sebelah kiri ini akan relaksasi, mengempis, sehingga dia akan mendorong darah yang kayak oksigen ya dari dalam jantung, yaitu dari sebelah kiri ventrikel kiri, itu terdorong keluar jantung ya, masuk ke dalam aliran pembuluh darah ya, dan dibawa ke ini jaringan tubuh nih. Ini maksudnya jaringan tubuh, sel tubuh. Entah mana aja, bisa mana aja. Bisa otak, bisa jantung, bisa jantung, bisa otot-otot tangan kita, otot-otot kaki kita gitu ya. Ini intinya jaringan, suatu jaringan ya. Jaringan itu kan tersusun atas sel. Dibawa ke situ. Dibawa ke sel ya. Kemudian oksigen masuk ke dalam sel ya untuk dipakai tadi proses metabolisme. Nah, kemudian CO2 yang dihasilkan dari proses metabolisme dari dalam sel diangkut nih, masuk juga ke dalam pembuluh darah. Jadi ada oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, kemudian ada CO2 yang keluar dari sel tubuh, masuk ke dalam pembuluh darah, kapiler darah ya, masuk ke dalam kapiler darah. Nah, yang warna biru ini adalah darah yang mengandung CO2, kaya akan CO2, ini yang biru nih ya. Nah, CO2 diangkut tuh dari sel tubuh yang memang dia sudah menghasilkan CO2 dari proses metabolisme. Dibawa balik tuh si CO2 sama darah ya, melalui kapiler, melalui pembuluh darah. Ngalir dia nih. Darah yang mengandung CO2 ini ngalir masuk lagi ke atrium sebelah kanan. Nah, ini ya, masuk ke atrium kanan ya, kemudian dialirkan lagi menuju ventrikel kanan ya, kemudian dikeluarkan lagi keluar jantung ya, yang darah mengandung CO2 ini untuk dibawa kemana? Dibawa ke paru-paru lagi ya, dikeluarkan lagi ke paru-paru nih ya, dikeluarkan ke paru-paru menuju alveolus,
ya. Kemudian CO2-nya dikeluarkan di situ. Dan ketika kalian menghembuskan nafas, ya, mengeluarkan atau ekspirasi gitu ya, itu keluar CO2 dari situ. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Jadi itu alirannya seperti itu, jalannya seperti itu. Makanya kenapa kalau kalian nafas, kalian ngirup oksigen, oksigen masuk ke dalam tubuh, terus kita ngembusin nafas, itu kita ngeluarin CO2 dari dalam tubuh. Proses terjadinya bisa begitu ya ini tadi, ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin sirkulasi pulmonerik, sekarang kita ngomongin sirkulasi sistemik. Kalau tadi pulmonerik hanya terbatas dari pertukaran oksigen gitu ya, dari paru-paru gitu ya, ke alirannya yang menuju ke paru-paru gitu ya. Kalau sirkulasi sistemik ini berarti ke seluruh tubuh. Ya bisa kepala dan leher, tangan, paru-paru gitu ya, hati, perut usus, ginjal, kaki. Jadi ini kemana-mana. Tapi intinya sama. Pasti oksigen itu masuk dari darah yang mengandung oksigen ini masuk itu pertama ke atrium sebelah kiri. Ya, sedangkan yang kayak CO2 ini dia itu masuknya dari atrium sebelah kanan, kemudian dikeluarkan dari ventrikel sebelah kanan ke mana? Balik lagi sebenarnya. Kalau ini ngomonginnya oksigen berarti dikeluarkannya menuju paru-paru si CO2-nya itu untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini sirkulasi sistemik. Jadi artinya sirkulasi yang ke seluruh tubuh, bagian tubuh, ya. Kalau misalnya ini kalian bisa lihat sebenarnya baca sendiri ya, menyimpulkan ini gimana. Nah, ini. Nah, lihat ininya nih, garisnya nih. Kalau sistem peredaran sistemik berarti ini yang garisnya tidak putus-putus ya, artinya memang dia kaitannya dengan seluruh tubuh nih. Ke kepala dan leher, ke tangan, ke hati, ke perut, dan usus, ginjal. Tapi kalau sistem peredaran pulmonari ini kaitannya hanya dengan paru-paru tuh, makanya garisnya putus-putus. Ya, jadi maksudnya itu. Perbedaan antara sirkulasi sistemik dengan sirkulasi pulmoneri. Nah, ini pada burung ya, pada burung. Kemudian nah ini ikan, amfibi gitu ya, reptil, mamalia atau burung. Kalau mamalia dengan burung hampir sama ya. Jadi dia ada 4 ruang di sini, kalian lihat jantungnya ada 4 ruang. Ya, atrium kanan kiri, ventrikel kanan kiri. Ya. Kalau reptil bagaimana? Oh, sama. Ya. Dia juga ada atrium kanan, kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Ya. Gimana dengan amfibi? Ternyata amfibi cuma punya 3 ruang. Ya, atrium kanan kiri dan ventrikel. Ya. Tanpa ada katupnya di situ. Sedangkan kalau si reptil dengan mamalia dan burung atau unggas itu jelas ruangannya terpisah gitu ya. Ada bagian-bagiannya sendiri. Tapi kalau di amfibi itu ventrikelnya, nah ini ventrikelnya ini tidak terpisah gitu ya. Yang terpisah tuh kanan kiri hanya di atriumnya. Nah, kalau di ikan ternyata cuma punya 2 ruang, ya udah ventrikel dan atrium. Tuh. Oke, mungkin sistem limfa ini oke lah, nggak apa-apa. Ini sistem limfanya sekilas aja ya. Saya lebih mungkin biar nggak terlalu banyak menekankan di yang tadi sistem sirkulasi tadi aja, yang organ jantung, pembuluh darah, gitu ya. Bagaimana sistem sirkulasi pulmoneri, kemudian sistem sirkulasi sistemik ya. Di situ aja mungkin. Terus gimana aliran darahnya, jalannya itu kalian pelajarin betul yang barusan tadi saya sampaikan. Nah, ini ada namanya sistem limfatik. Nah, kalau sistem limfatik ini jaringannya yang berperannya adalah limfoid dan pembuluh limfa. Ya, sebagai sistem yang mengalirkan cairan jaringan yang kemudian akan meningkatkan sirkulasi vena dan karenanya membantu mengontrol cairan interstisial. Jadi sistem limfatik ini sebenarnya kayak di luar dari sistem pembuluh darah tadi. Ya, jadi dia di luar itu tapi dia terhubung. Nah, dia fungsinya untuk mengontrol cairan tadi, ya, untuk mengontrol cairan interstisial tadi. Kemudian fungsinya juga untuk membentuk antibodi. Ya, mekanisme pertahanan melawan zat-zat racun dengan cara menyaring keluar cairan jaringan dan memakannya. Mengontrol kemungkinan timbulnya infeksi. Ya, kayak tadi ketika kalian luka ada nanah, ya. Itu bisa ada cairan itu ya keluarnya dari si sistem limfa ini ya, dari sistem limfa ini. Nah, ini kalau kalian lihat gambar ini, sistem limfa itu yang ini ya, kapiler limfa itu, pembuluh limfa itu yang warnanya putih ini, bening ini ya, ini sistem limfa. Oke, sepertinya untuk pembuluh limfa bisa dibaca aja ya nanti ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk siklus jantung. Siklus jantung ini yang dimaksud siklus jantung itu adalah urutan peristiwa yang terjadi selama 1 denyut lengkap. Kontraksi, relaksasi, ngembang, ngempis. Itu satu siklus jantung. Istilahnya diastol dan sistol. Ya. Diastol apa? Diastol itu kalau dalam bahasa Yunani artinya ngembang. Ya. Yaitu relaksasi suatu bilik jantung persis sebelum dan selama pengisian bilik tersebut. Itu namanya diastol. Ya. Kalau sistol itu kontraksi, kebalikannya. Jadi kontraksi itu ketika jantungnya itu berkontraksi, ya.
Tujuannya apa? Untuk proses pengosongan parsial bilik tersebut. Nih, bisa nanti kalian baca sendiri ya. Oke, kayaknya mungkin itu aja. Oke, volume dan tekanan darah. Nah, ini juga minimal 7% dari berat badan. Tekanan darah dapat diartikan sebagai tekanan terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan awal dihasilkan oleh kontraksi ventrikel jantung dan merupakan tekanan sistolik. Nah, perbedaan tekanan darah menyebabkan terjadinya aliran darah. Nah, ini biasanya kalau semakin sempit pembuluh darah gitu ya, atau semakin kalau kalian ini deh pipa deh atau selang ya. Kalau diameternya semakin kecil, biasanya tekanannya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya diameternya semakin besar, biasanya tekanannya rendah. Oke, ini bisa dibaca sendiri nanti. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup, dan ini ada kuis ya. Jadi silakan dikerjakan soal ini 1 sampai 4 ya. Kemudian kirim ke email saya. Nanti emailnya saya tulis di grup. Kemudian ditulis di subjeknya itu adalah kuis pertama fisiologi ternak ya. Jadi di subjeknya sebelum kalian kirim kan ada subjeknya tuh. Kalian tulis kuis fisiologi ternak. Kalau nama emailnya udah sesuai, nggak macem-macem, sesuai sama nama kalian, cukup itu aja. Tapi kalau nggak ya gini aja deh, biar adil. Di subjeknya kuis fisiologi ternak, terus nama kalian siapa? Ya karena kadang emailnya namanya suka aneh-aneh, jadi saya nggak tahu ini emailnya tugasnya siapa nih ya. Jadi ditulis di subjeknya kuis fisiologi ternak 1, terus namanya siapa, dalam kurung nama siapa, gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan pertama kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.